Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saat ini pemirsa lagi melihat kami ada di cottage ya. Ini tempat nginepnya wali-wali santri. Ya saudara gak boleh nginep di sini, insya Allah. Ya ke depan kita lagi bangun apartemen ya untuk dimiliki oleh para wali santri juga dan teman-teman. Kalau ada orang bilang, loh kok jadi bisnis? Sekarang kalau nggak bisnis begini. 1000 orang santri ada di sini. Terus misalkan orang tuanya ada yang dari Riau, kan nginep juga. Daripada nginep di hotel yang gak jelas, kita bikinin hotelnya, kira-kira begitu. Baik, para asatidat yang dirahmati Allah, ini ada Ustadz Jamil, Ustadz Selamat, Ustadz Khalid, Ustadz Syaiful. Kita ini harus menjadikan para santri dari awal itu sudah bisa berdakwah. Jadi jangan nunggu nanti mereka selesai, dari awal. Saya pun begitu. Kalau saudara semua kepada para santri, saya kepada para jemaah yang ada di TV. Jadi ketika saya kemudian mengajar kepada saudara semua, maka saudara harus langsung juga menduplikasi. Contoh, ketika saya membaca salawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berapa pahala salawat yang saya dapat? Hah? Bisa 10 juta. Bisa 10 juta, coba gimana caranya? Nih, pegang. Bisa 10 juta iya. Karena Ustadz baca sekali ada 10 juta orang kemudian ngikut. Nah, tadi saya belum suruh ngikut. Belum suruh ngikut, baru buat saya doang. Nah, belum termasuknya orang-orang yang beruntung. Karena belum mengajak pada orang lain. Kita lihat ya pemirsa. Kalau yang ini udah hafal. Itu kan yang pada belum hafal. Nih perhatikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun. Yang pertama yad'una ilal khairi. Yad'una ilal khairi. Yang kedua wa ya'muruna bil ma'rufi. Yang ketiga wayanhauna 'anil munkari. Kalau kita bisa melakukan 3 hal ini, maka hadiah dari Allah apa? Wa ulaika humul muflihun. Maka itulah orang-orang yang beruntung. Apa sih yang pertama? Yang pertama adalah senantiasa mengajak kepada kebaikan. Ya, yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf. Ya. Menjadi orang yang senantiasa mengajak orang kepada kebaikan dan kepada yang sifatnya sudah maurid dari Rasulullah SAW yang udah diajarkan. Kemudian wayanhauna 'anil munkari, dan mencegah dari yang mungkar, dari yang buruk, dari yang dosa, maksiat segala macam. Kalau kita bisa melakukan ini, maka kita disebutnya sebagai wa ulaika humul muflihun. Nah, rahasia kecil ya, rahasia kecil kenapa ustadz-ustadz gitu hidup enak. Ini rahasia kecil. Ini di ayatnya. Asal tuh ustadz jangan belagu, jangan pakai tarif, jangan belagu, jangan sombong. Dia ngikutin flow aja, udah aja gitu, ngajar aja, dakwah aja, udah pasti wa ulaika humul muflihun. Nah, ada ustadz-ustadz barangkali yang nggak ngangkat, nggak naik karena dia tidak menjadi contoh. Guru-guru begitu, guru-guru kalau ngikutin rundown dia pasti senang. Ada guru-guru yang ikhlas tuh ya, anaknya jadi orang. Nah, wa ulaika humul muflihun berfungsi. Saudara-saudara, santri bikin seperti ini. Saya membuat jemaah seperti ini. Tadi saya bilang kita wa ulaika humul muflihun kan. Saya baca salawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya dapat 1 pahala, yakni pahala salawat. Sekarang saya nyuruh ente pada baca. Ayo, Saiful, Olid, Selamat, Jamil baca salawat, silakan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya dapat berapa pemirsa? Dapat berapa salawat? 5. Dapat 5, pintar. Yang satu dari mana? Nah, itu. Dia udah pada tahu. Lah pemirsa seperti itu. Jadi harus mengajak gitu. Mengajak orang. Bayangkan kalau kemudian kita mengajak pembantu, mengajak tetangga, mengajak saudara, mengajak yang lain-lain.
Kan pasti sholat Jumat dah. Kira-kira gitu, pasti sholat Jumat. Ya kenapa nggak ngajak? Nah, yang begini nih aurakan kepada para santri. Untuk mengajak tuh dari awal dia udah mau. Insya Allah kita akan teruskan lagi bincang-bincangnya setelah yang berikutnya. Nah, tadi dijelaskan ya seputar mengajak. Kalau saya baca sendiri ya sendirian. Tapi ketika saya menyuruh orang-orang membaca, maka saya dapat pahala banyak sekali. Sekarang nggak kira-kira nih pahalanya. Coba sekarang saya suruh pemirsa ikut sama-sama dengan saya. Mari kita baca salawat bersama-sama. Jangan satu kali, kita bacanya 10 kali. Mari kita bareng baca. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah, berapa kali tuh? Inilah kenapa mengajak tuh enak gitu. Ya, saya 10 kali baca ditambah 1 juta orang, 2 juta orang, sampai 10 juta orang dikali 10, 100 juta. Apalagi kalau saya ngomongnya begini nih, bacanya tiap hari ya. Jangan cuma hari ini, besok baca, besok lagi baca. Minim-minim 10 kali, kalau mau hebat 100 kali. Kalau punya masalah 1000 kali, coba tuh. Bagaimana tuh ceritanya? Tinggal ikhlas doang gitu. Tinggal ikhlas doang, udah ulaika humul muflihun. Nah, tidak terbatas kan pada itu saja. Mengajak apa saja gitu. Mengajak orang berdagang. Kalau saya dagang, atau saya kerja, dapat nggak saya pahala dagang, pahala kerja? Dapat, tapi itu pahala saya doang. Nah, gimana caranya supaya orang lain juga yang berdagang dan bekerja, kita dapat pahalanya? Ajarkan mereka kerja, ajarkan mereka dagang, ajak mereka kerja, ajak mereka dagang. Yang benar. Nutut ilmu itu buat saya doang apa gimana? Buat saya doang, buat si santri doang. Tapi ketika si santri bisa mengajak orang lain nutut ilmu, ngapal Quran juga, Masya Allah. One day one hadis, pandewan ayat. Oh, ini pengajar one day one hadis nih. Gimana? Ceritain pengalaman. Alhamdulillah di pesantren Tahfidz Darul Quran kita tiap hari ada program One Day One Ayat yang kita adakan ba'da subuh dan One Day One Hadis yang kita adakan ba'da zuhur. Setiap zuhur santri menghafal 1 hadis. Jadi minimal setahun santri bisa hafal 300 hadis. Kasih contoh hadis. Ya. Contoh hadis pertama, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Ini diulang-ulang oleh santri, lalu dipotong-potong sehingga santri betul-betul hafal. Mereka juga mempunyai catatan khusus tentang One Day One Hadis, sehingga santri betul-betul meresapi hadis ini. Setelah selesai One Day One Hadis, seperti saran Ustaz Yusuf Mansur, kita juga berdoa bersama buat hajatnya, buat hajat orang tuanya, dan buat hajat pesantren dan buat hajat Indonesia. Alhamdulillah, ini sudah kita mulai dan alhamdulillah santri-santri baru kita sudah hafal di atas 20 hadis karena kita sudah mulai lebih dari 20 hari. Nah, bayangkan ketika kemudian tidak berhenti sampai di situ. Kan saya suka ngelihat orang-orang tua murid datang. Orang tua murid datang gitu. Orang tua murid datang, saudaranya datang atau temannya datang. Bilang sama dia, begitu orang tua kalian datang, ajarin. Jadi begitu ditanya, "Nak, gimana? Kamu betah di sini?" Itu nomor 2 mah gampang. Sekarang mama ikutin saya dulu. Iya. Qala Rasulullah, emaknya bingung. Maksudnya gimana? Udah mama ikut dulu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik dari kalian semua adalah orang-orang yang belajar Quran dan mengajarkan. Oh, subhanallah. Itu dakwah. Nah, di sini saya bilang, mestinya gitu ya, pesantren tidak memusuhi gadget, tidak memusuhi internet, tidak memusuhi kemudian hubungan komunikasi personal, interpersonal, antarpersonal dengan yang lain. Karena anak-anak setelah dapat dakwah. Nah, cuman di pesantren
bagaimana caranya internetnya itu terbuka gitu. Jadi tidak di kamar misalkan. Dan bahkan ya menjadi dai itu bukan kemudian dia bikin kartu nama. Ya. Dia foto ukuran 3x4 begini, cetrek lalu keluar kartu namanya di bawahnya Ustadz. Nggak mesti gitu. Ketika dia menjadi pimpinan di satu instansi atau dia menjadi bos misalkan di satu perusahaan, kan dia bisa ngasih kultum. Gimana Allah kan? Hadirin, dulu nih saya OB. Alhamdulillah 7 tahun bertahan jadi OB. Misalnya. Tapi subhanallah, saya tuh kenapa kok jadi lupa ya di pesantren diajarin untuk sholat malam karena nanti derajat akan ditinggikan. Saya akhirnya kembali ingat apa yang di pesantren dulu ajarkan. Yani Al-Quran mengajarkan kita disuruh untuk sholat malam supaya Allah meninggikan derajat. Alhamdulillah, saya kemudian sholat malam. Subhanallah loh, sekarang saya memiliki perusahaan atas izin Allah dan saya memiliki Anda semua menjadi karyawan-karyawati saya. Dan saya nggak ada masalah. Kalau kalian mau seperti saya, lakukan apa yang saya lakukan. Makasih, silakan sholat ba'diyah. Kita ketemu lagi nanti asar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakep tuh. Itu baru beda gitu loh. Itu baru bos, gitu kan? Bos yang bukan cuma ngajak karyawannya kepada dunia, tapi ngajak juga ke akhirat. Inti dakwah begitu. Nanti pemirsa akan menarik sekali setelah segmen berikut ini. Saya akan mengajak saudara untuk berpikir liar. Kita belum nyampe ke sini ya. Kita belum nyampe ke wayanhauna 'anil munkar. Kita masih berkutat di yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf. Insyaallah setelah yang berikut ini akan ada pengalaman seru bagaimana saudara bisa mendapatkan pahala orang sekampung tanpa perlu menjadi Yusuf Mansur. Nanti ya kita punya ide-ide liar setelah yang berikut ini. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya. Tadi kembali ke awal, saya menghendaki teman-teman para asatidat ya memberi pengetahuan ke murid, langsung murid itu bisa memberitahukan pada yang lain. Bagaimana saya kemudian mengajarkan kepada saudara-saudara semua jamaah. Kalau saudara sudah hafal satu ayat, alif lam mim, ajarkan tukang sayur. Nggak usah pakai bak bibu, langsung aja namanya ngajar kan. Langsung aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bang, ayo ikutin. Alif lam mim. Ayo coba. Si abang lagi. Alif lam mim. Ah, itu bisa. Coba lagi. Alif lam mim. Nah, itu. Jadi ngajak langsung. Santri, nanti kita akan simulasi ya. Sabtu Minggu saudara akan ketemu nanti. Di mana saya akan mengajak pemirsa semua nanti melihat bagaimana para santri-santri bersimulasi. Mengajak yang lain. Nanti seru lah. Tapi di hari-hari yang lain, insya Allah di pekan-pekan yang lain. Nah, sekarang saya ingin ngasih sedikit tips buat saudara, ya, supaya saudara bisa punya amal soleh yang banyak. Kira-kira, Jamil atau Khalid, apa ide ente supaya masih orang kampung nih, saya nggak bisa ngasih tahu orang, tapi saya pengen dapat pahala semua orang. Gimana caranya? Ayo. Ustadz Khalid ini punya pengalaman istimewa. Beliau di Malaysia ini kuliahnya berapa, coba ente cerita? Baik, ini pengalaman pribadi. Dulu setelah saya tamat dari pesantren itu kan ingin ke Madinah, Ustadz. Saya datang ke Jakarta, ada keluarga saya itu alumni Madinah, seangkatan sama Kiai Ali Mustafa Yaakob, Kiai Akil Syirot, Kiai Munawar, Akil Munawar itu. Saya minta ke sana karena kakak sepupu saya minta rekomendasi supaya bisa ke Madinah. Kemudian beliau memberikan saran kepada saya supaya menghafalkan Al-Quran. Kalau seandainya sudah hafal Al-Quran, insya Allah nanti akan dipermudah jalan ke Madinah. Betul, saya waktu itu dikasih alamat di Pondok Kajian Maslahul Huda Kiai Abdullah Salam, Kiai Arwani di Kudus. Kemudian saya ke sana sama orang tua. Kemudian atas beberapa pertimbangan saya menghafalkan Quran di Kediri. Alhamdulillah di sana saya 1 tahun dimudahkan oleh Allah menghafalkan Al-Quran. Kemudian ada keluarga saya pesantren Din Anyar itu nelpon saya, kalau seandainya ingin berangkat ke Mesir tidak perlu 4 tahun, cukup ada ujian tes di Malaysia, syaratnya harus 1 tahun di sana. Nanti kalau seandainya lulus, nanti bisa ikut tes ke Mesir langsung semester akhir. Saya berbekal ilmu yang saya pelajari di pesantren dan alhamdulillah Al-Quran yang saya pegang 30 juz, saya bismillah minta izin sama orang tua berangkat ke Malaysia.
Dan alhamdulillah saya santri pertama dari Indonesia. Saya punya kemampuan berbahasa Arab ya, walaupun nggak terlalu bagus. Kemudian saya bisa madah al-asasiyah, diniyah itu saya juga bisa. Sehingga materi inti dalam ini saya bisa. Sehingga saya alhamdulillah paling menonjol di Malaysia waktu itu. Sehingga sama dosennya itu sering dibawa kemana-mana. Suruh ceramah, suruh pidato bahasa Inggris, suruh ngajar di situ. Sehingga saya tanpa harus menunggu 1 tahun, saya tanpa dites itu langsung dikasih rekomendasi, saya kasih rekomendasi untuk bisa berangkat ke Mesir. Langsung saya berangkat ke Mesir, ke Al-Azhar, di sana ada tes, alhamdulillah lulus langsung semester akhir. Jadi kuliah yang seharusnya 4 tahun saya tempuh, saya hanya menempuh 1 tahun. Alhamdulillah, saya percaya betul bahwasanya ada percepatan. Kalau seandainya kita dalam bahasa Indonesia Jawanya itu, kalau kita ngopeni Al-Quran, pasti Al-Quran itu akan ngopeni kita. Kalau kita memelihara Al-Quran, kita pasti yakinkan dalam diri kita akan dipelihara oleh Al-Quran. Nah, I got the point. Saya dapat 1 poin. Ada orang yang tidak bisa mengajak gitu, tapi dia bisa cerita kan? Cerita aja gitu. Dia cerita aja sama orang-orang yang saya ketemu. Subhanallah, saya kemarin sholat duha ya. Saya lagi mikir gimana cara buat sekolah anak. Masya Allah, alhamdulillah. Anak saya mulai dikeluarin. Sholat duha, tetap nggak ada yang bayarin. Anak saya dikeluarin. Lagi dikeluarin datang pamannya. Dia nanya, kamu nggak sekolah? Enggak, ya, keluarin, baba nggak punya duit. Ya udahlah, saya santren sekarang saya nyantren. Saya nggak tahu biayanya, nggak tahu apa di santren sama kayak gitu cerita. Nah ketika dengar itu udah mengajak namanya. Ustaz Khalid, kalau cerita seperti ini terus ke orang-orang, orang pasti akan mau ngapal. Nah, sebenarnya ente bukan 1 tahun 1 bulan, ente 2 tahun 1 bulan. Karena 1 tahunnya kan ngapal Quran. Jadi 1 tahun yang ngapal Quran, jas gitu. Kemudian ke Malaysia 1 bulan, kemudian di Mesir 1 tahun. Nah ke depan, doain Darul Quran yang jadi Malaysianya. Jadi teman-teman transitnya di Darul Quran 1 tahun. Jadi lulus dari SMA, dari pesantren sini dulu 1 bulan atau 1 tahun baru kemudian berangkat ke Mesir. Mengembangkan yang di luar negeri. Nih, poin. Gimana? Iya, insya Allah saya diamanati di hubungan luar negeri di Darul Quran. Kita akan kembangkan nanti untuk hubungan kerjasama dengan universitas-universitas di Timur Tengah. Ya. Kebetulan kita juga punya kenalan di Universitas Libanon. Rektornya juga ngomong saya bahwa nanti bisa diadakan. Rektornya ngomong sama saya. Masya Allah. Iya, kebetulan dekat ya. Alhamdulillah kemarin kita sidang juga di tesis juga diacungi jempol. Jadi semuanya sepakat untuk memberikan komplot, bahkan tesisnya dijadikan rujukan bagi teman-teman Arab yang lainnya. Alhamdulillah. Apa judulnya? Apa judulnya? Judulnya Al-Masailul Istihsaniyah Inda Sadatil Hanafiyah fi Qismil Ibadat min Kitabil Hidayah lil Marghinani. Insya Allah puyeng kan. Baru judulnya aja pemirsa udah puyeng. Apa itu judulnya? Jadi aplikasi teori istihsan dalam mazhab Hanafi dalam kitab Hidayah, studi komparatif fikih 8 mazhab. Baik pemirsa, ya sisa 1 menit. Saya beberapa pekan ke depan akan bicara tentang ayat ini, tapi lewat gimmick-gimmicknya. Saya ngasih pengantar lagi contoh, kita ke depan akan masih bicara tentang bagaimana kita mengajak dengan strategis. Misalkan begini, saudara punya duit gak kira-kira 200.000 hari ini? Punya kan? Kalau punya, bikin aja spanduk. Pasang tuh di gerbang kota, selesai udah. 1 kota denger tuh. Sampai nanti diambil terantip, kira-kira begitu. Iya kan? Siapa yang berselawat 1 kali akan dibalas oleh Allah 10 kali. Allah akan berselawat pada 10 kali. Pasang spanduk, udah itu udah ngomong sama semua orang gitu. Mengajak tidak lewat selalu mulut kita, lewat tangan kita, tapi lewat yang lain. Kalau Anda penyiar radio lebih enak lagi. Kalau Anda pemilik stasiun TV lebih dahsyat lagi. Kalau Anda adalah kepala sekolah lebih top lagi. Nah inilah hebatnya orang-orang yang diamanahkan sesuatu oleh Allah kalau dipakai buat yang lain, subhanallah. Insyaallah pemirsa, kita masih akan berangkat ke sudut-sudut pesantren yang lain. Ya, 1 episode ke depan masih bersama para asatidzah Darul Quran. Mohon doanya mudah-mudahan beliau-beliau ini istiqomah, panjang umur. Ada 1 yang belum menikah ini di antara mereka berempat ini. Ustaz Selamat ini belum menikah ini. Beliau S1-nya di mana? Di Syria. S2-nya Syria juga ya? Oh, S2-nya di Libanon. Tapi dia punya 1 kekurangan, belum menikah. Ya, pemirsa kalau ada yang punya anak perempuan, ya
Boleh nanti bawa ke darurat kita kawinin nih. Nikahin. Selamat nih. Sampai ketemu pemirsa ya. Kita berdoa dulu ya pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa bukan cuma mengerjakan kebaikan tapi juga bisa mengajak orang lain untuk sama-sama berbuat baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabb, makasih Engkau telah mengajarkan kami kebaikan dan Engkau telah memberikan kami jalan untuk berbuat baik. Ya Allah ya Rabb, mudah-mudahan kami dijadikan jalan oleh-Mu untuk menjadi jalan kebaikan buat yang lain. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai ketemu pemirsa ya di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.